Jadi kalau antum dari maksiat, lalu Allah berikan kesempatan taubat dan punya kesempatan sehari hidup, itu luar biasa. Kesempatan emas, jangan disia-siakan. Masa lalu kita kalau kelam, bertobat beristighfar kepada Allah, itu pahala sendiri. Atau kalau baik, kita bersyukur dan kita sekarang menambah kualitasnya. Kalau biasa sholat malam, dulu mungkin cuma kita baca beberapa ayat Al-Quran, surah pendek-pendek, sekarang kita pindah ke surah lebih panjang misalnya. Kalau dulu kita bangun setengah 4, jam 4 subuh, menjelang subuh setengah jam, sekarang kita bangun jam 3. Kita coba meningkatkan kualitasnya gitu kan. Kalau dulu kita pakai sejadah biasa, sekarang kita ganti sejadah baru, dan segala macam hal lah. Maka itu jauh lebih baik. Dan hari ini maksimalkan. Selama antum hidup hari ini, sampai dari detik ini kita belajar sampai malam sebentar, anggap antum mau mati besok. Lakukan perbuatan ibadah seakan-akan ini ibadah yang terakhir. Dan saling mencintai karena Allah ini berarti kita siap berkorban untuk sahabat kita. Makanya pernah ada dua orang di dua riwayat yang berpisah ya, satu ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi mirip kasusnya. Mereka mengatakan, aku mencintaimu karena Allah. Maka kata Abu Hurairah dan riwayat lain adalah Abdullah bin Mas'ud berkata, apakah kau tahu konsekuensi perkataanmu? Dia bilang, apa konsekuensinya? Dia mengatakan, apakah kau siap kantongku jadi kantongmu, kantongmu jadi kantongku? Artinya ini sudah kayak bersahabat benar-benar, saling memenuhi kebutuhan, ya, saling mendukung, saling menasihatin, saling berkorban. Kata orang tersebut, saya belum siap. Maka kata mereka, silakan cari orang lain. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tapi yang betul-betul berkorban, ya, untuk sahabatnya. Karena majelis ilmu banyak, tapi banyak yang tidak jelas. Ya. Nggak ada dalil, nggak ada qala Allah, qala Rasul. Isinya cuman ketawa-ketawa, cerita dongeng, gitu kan. Lalu dikatakan majelis ta'lim, keliru. Ilmu itu ilmu. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Lalu kita merasa ada keimanan bertambah sehingga kita mau menjadi orang lebih baik. Nah itu majelis ilmu. Jadi banyak orang begitu, dan saya sayangkan kadang-kadang ada kata-kata yang saya tidak senang dengar ya. Nah, dikatakan bahwasanya orang Indonesia itu sukanya kalau majelis ketawa-ketawa. Enggak kok. Karena banyak saya temukan bapak ibu di majelis kami tidak seperti itu. Serius mau belajar kok. Jadi kesannya harus lucu dulu baru mau didengar. Ya, keliru itu. Sampai kapan kita selalu mau membuat lelucon, kecuali kalau memang betul lucu lain. Tapi kalau dari awal sampai akhir, akhirnya sampai membuat dongeng-dongeng yang kosong, ini nggak boleh, menipu umat. Gimana caranya? Gitu kan? Maka ini tidak boleh sama sekali. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah, maksudnya mesti dia ikhlas, tapi dia ubah, namun ia malah niat untuk mencapai dunia atau menggapai dunia, puji-pujian orang, maka di hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga. Bagi ibu-ibu yang memiliki pekerjaan itu sunnah, bukan kewajiban. Ibu sudah diberikan keamanan oleh Allah. Sebelum nikah, ayahnya ibu wajib menafkahi. Setelah nikah, suami wajib menafkahi. Ibu pikir apa lagi? Pekerjaan itu hanya tambahan saja. Kalau sampai terbengkalai anak, nggak disusuin gara-gara bekerja, ya, atau terbengkalai hak suami karena bekerja, ini haram hukumnya, nggak boleh. Tapi kalau bisa tidak terbengkalai kewajiban itu, misal ada ibu sudah terlanjur terikat bisnis dengan satu instansi misalnya, suaminya juga tidak masalah dan tempatnya bukan tempat haram, lalu dia bisa memerah ASI-nya ditaruh misalnya di tempat steril, mungkin ada di freezer nanti baru dipanasin segala macam, mungkin dia bisa lakukan, insya Allah nggak ada masalah. Ya, karena perempuan dalam Islam boleh bekerja, bukan tidak boleh. Tetapi jangan sampai membengkalikan kewajiban. Kalau sampai anaknya terbengkalai gara-gara itu, suaminya terbengkalai, maka bisa jadi haram buat dia. Tapi secara umum teman-teman, kalau Anda tidak punya ilmunya jangan berbicara. Karena memang kalau orang berbicara tanpa ada ilmu, dikhawatirkan malah keliru. Ya. Makanya Uqbah bin Amir memastikan, saya dengar langsung. Ini bukan gosip. Bukan berita-berita yang tidak benar. Sebagaimana di zaman kita sekarang luar biasa. Banyak sekali orang melanggar poin ini ya. Jadi seseorang harus hati-hati. Memastikan sumbernya, kemudian dia menyampaikan.